Pemirsa, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Aksi penusukan sadis terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Seorang pria berjaket ojek online menusuk pria dan wanita di Jalan Kebon Manggu, Kelurahan Padasuka. Aksi nekat di pagi hari ini sontak mengagetkan warga sekitar. Sempat dihadang warga, pelaku penusukan langsung kabur menggunakan sepeda motor. Warga yang berada di lokasi pun tak dapat menghentikan pelarian pelaku. Sementara pria yang ditusuk langsung tersungkur. Sejumlah warga membantu untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Korban meninggal dunia adalah Rizky Perdana Ferdiansyah berusia 29 tahun. Korban meninggal dengan luka tusuk di perut dan punggung. Sementara korban perempuan adalah Khoirutun Nisa. Perempuan berusia 25 tahun itu mengalami luka tusuk di bagian punggung. Mendapat laporan, polisi langsung mengejar pelaku penusukan. Kurang dari 5 jam pengejaran polisi membuahkan hasil. Pelaku ditangkap di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain pelaku penusukan, polisi juga menangkap 1 orang lainnya yang berperan membantu pelaku. Pelaku berhasil diamankan di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi pelaku ada 2 orang, 1 sebagai eksekutor, 1 sebagai atau berperan serta ikut mengantar pelaku. Polisi langsung menggelandang kedua pelaku ke Mapolres Cimahi. Hasil pemeriksaan polisi sangat mengagetkan. Pelaku penusukan Tubagus Ramadhani adalah mantan suami dari korban perempuan. Itu korban sendiri berinisial KR, merupakan mantan istri dari pelaku yang berinisial TR, yang mana mereka sudah resmi bercerai. Hasil pemeriksaan mengungkap korban Rizky Perdana adalah kekasih Khoirutun Nisa yang juga mantan istri pelaku Tubagus. Polisi juga mengungkap pelaku sudah merencanakan aksinya. Bahwa pelaku berinisial TR ini pada pagi hari sekitar pukul 9 sudah menyiapkan sebuah senjata lipat atau pisau lipat yang memang diniatkan untuk melukai korban berinisial KR dan RP. Pelaku berinisial TR melakukan penusukan pertama kali ke arah korban KR yang merupakan mantan istrinya. Karena dihalang-halangi oleh korban yang meninggal dunia berinisial RP, sehingga luka tusuk atau pelaku ini menusuk ke bagian RP ke arah perut dan punggung yang mengakibatkan korban terjatuh dan meninggal dunia. Aksi brutal suami juga terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Suami menikam selingkuhan istrinya hingga tewas. Josias Wogo, warga desa Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tewas ditikam secara brutal. Peristiwa naas ini terjadi di alun-alun kawasan pemerintahan Halmahera Utara. Yosais meregang nyawa setelah ditikam menggunakan sebilah pisau dengan panjang 30 cm.
Pelaku penikaman diketahui warga desa Kali Upa, Tobelo Tengah berinisial SB. Motif penikaman itu diduga karena perselingkuhan istri pelaku dengan korban. Mulanya pelaku sempat bertemu dengan korban dan istrinya di Tugu Hibualamo saat sedang mengantar penumpang. Pelaku melihat korban dengan istrinya sedang berboncengan. Merasa geram dengan tingkah istri dan selingkuhannya, pelaku turun dari kendaraan bentornya dan mengambil sebilah pisau. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menikam korban. Perundungan pelajar terjadi di Jember, Jawa Timur. Aksi perundungan siswa SMP itu direkam dan kemudian viral di media sosial. Mulanya seorang pelajar menghampiri pelajar lain berseragam putih. Tak lama pelajar berseragam putih diseret oleh pelaku. Beberapa kali pukulan pelaku melayang ke arah korban. Tak hanya pukulan, tendangan juga dilontarkan oleh pelaku ke korban. Mirisnya, tak satupun pelajar lain yang ada di lokasi berusaha untuk menghentikan. Polisi membenarkan adanya aksi perundungan. Belakangan diketahui peristiwa terjadi di sebuah lahan kosong di Kecamatan Ajung. Motifnya ya kalau dari pemeriksaan ini ada kesalahpahaman dari para pihak. Ya mungkin nanti bisa didalami, dalam arti kesalahpahaman itu ada misinformasi yang disampaikan oleh dari saya bilang mungkin pacar atau mungkin rekan yang yakin menyulut emosi, dan itu sudah dikonfirmasi memang ada salah paham. Korban dan pelaku perundungan merupakan sama-sama siswa kelas 3 SMP, namun berbeda sekolah. Polisi kemudian mengamankan 4 orang anak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jika di Jember, perundungan dilakukan oleh pelajar laki-laki di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Perundungan dilakukan oleh pelajar perempuan. Korban adalah siswi SMP berusia 16 tahun. Korban bahkan harus terbaring selama 3 hari di rumah sakit setelah dirundung oleh 7 siswi lainnya. Pihak keluarga korban mengaku masih belum mengetahui persoalan yang dialami anaknya. Sementara, kepala sekolah menyatakan perundungan dipicu ketersinggungan antara korban dan pelaku di sebuah grup aplikasi pesan singkat. Polisi kemudian meminta beberapa keterangan dengan memeriksa sejumlah siswa. Saat korban pulang dari sekolah, ditemuin oleh 7 orang yang dilaporkan sebagai terlapor ini, Bu. Setelah kami lakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa korban berantem terhadap terlapor tersebut dengan inisial Y dan inisial Z. Tidak hanya di lingkungan sekolah menengah, perundungan juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Korban perundungan adalah Ramoy Timotius Rondonuwu. Para pelaku perundungan adalah senior korban di Politeknik Negeri Manado. Oleh para pelaku, korban dipaksa minuman keras hingga mabuk berat. Tak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan. Pasalnya, di tubuh korban
ditemukan luka bekas sundutan rokok. Peristiwa bermula saat korban dijemput oleh seniornya pada pukul 10 malam. Senior mengajak korban untuk bakar ikan dan makan bersama. Nyatanya, korban malah diajak untuk pesta minuman keras. Keesokan harinya, teman kos korban melapor ke orang tua karena korban belum pulang ke kos. Keluarga akhirnya mencari dan menemukan korban di rumah indekos seniornya. Saat ditemukan, korban lemas tak berdaya dan terdapat luka bakar bekas sundutan rokok. Dekat mata itu, baru di punggung. Punggung ada sekitar 3 atau 4 lubang atau bekas tusuk rokok. Sama mungkin merah-merah bekas pukulan benda tumpul. Keluarga korban melapor ke polisi karena korban trauma untuk kembali ke kampus. Polisi pun sudah memeriksa beberapa saksi dan 2 terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, 2 terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengakui perbuatannya menampar hingga menyundut korban dengan rokok. Ibu Direktur sudah berkomunikasi dengan saya, Ibu Wadir 3 juga sudah menyampaikan bahwa mereka mengharapkan ini bisa dilakukan penyidikan secara cepat, kemudian bisa diberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku ini sehingga menjadikan contoh bahwa ini tidak boleh terulang lagi.